Ini analisis terbaik dari Guru Gembul, dan ini sangat saya suka, tentang Amerika Serikat. Bagaimana kekuatan Amerika Serikat dengan mudah bisa menangkap. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela kemarin itu bukan hanya mengejutkan banyak pihak, tetapi juga menampar pihak-pihak yang telah meremehkan Amerika Serikat selama ini. Bahwa sejauh ini kan kita mendapatkan rumor bahwa Cina akan menyalip Amerika Serikat, bahwa Rusia akan menghajar dan mengeliminasi Amerika Serikat dan sebagainya. Di masa depan itu mungkin terjadi, tetapi sampai sejauh ini kita harus akui bahwa Amerika Serikat adalah negara dengan kekuatan militer terkuat di seluruh dunia. Kita bisa membandingkan kemarin bahwa sebuah negara berdaulat yang memiliki kekuatan militer yang aktif dan didukung oleh baik Rusia, Cina, Iran maupun negara-negara Amerika Latin, itu ternyata bisa diambil kepala negaranya oleh Amerika Serikat hanya dalam durasi 2,5 jam. Itu adalah waktu yang sangat cepat, mengingat saya perjalanan dari Bandung ke Jakarta bolak-balik kalau urusan tertentu itu pasti lebih lama daripada itu. Ini Amerika Serikat menculik Maduro dan membantai semua pengawalnya, dan hanya dengan melibatkan 7 ledakan, sisanya senyap sama sekali, itu berhasil dilakukan oleh Amerika Serikat. Satu perbandingan yang harus kita akui adalah bahwa 4 tahun yang lalu, Rusia juga berencana melakukan hal yang sama terhadap Zelensky. Tetapi kemudian Rusia gagal dan terpaksa mengubah perang dari yang semula rencananya adalah perang jangka pendek menjadi perang jangka panjang. Ini secara langsung juga menampar Cina. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, coba Baraya bayangkan, beberapa bulan yang lalu, Iran datang ke Venezuela menawarkan sejumlah bantuan militer. Kemudian beberapa hari sebelumnya, Rusia itu mengirimkan sejumlah rudal dan peralatan militer terhadap Venezuela. Dan Cina beberapa jam sebelum penangkapan itu mendatangkan delegasi untuk menjanjikan sejumlah dukungan militer terhadap Venezuela. Tepat 3 jam setelah delegasi Cina itu menuntaskan obrolannya, Maduro sudah terbang ke Amerika Serikat untuk diadili. Nah, ini menegaskan lagi-lagi betapa kuat dan betapa superiornya kekuatan militer Amerika Serikat. Baraya yang membenci Amerika Serikat mungkin akan membenci video ini. Tetapi mari kita melihat fakta, mari kita melihat realita bahwa Amerika Serikat sampai sejauh ini adalah negara dengan kekuatan militer terkuat dan terbesar di seluruh dunia. Dan di episode ini kita akan jelaskan ada 7 lapis kekuatan Amerika Serikat. Simak videonya sampai tuntas agar kita bisa memahami apa yang terjadi. Yuk kita mulai. Lapisan pertama kekuatan Amerika Serikat dan menjadi sangat ironi itu adalah hukum internasional. Baraya sadar nggak bahwa hukum internasional itu sebenarnya harus tunduk patuh pada hukum Amerika Serikat. Dalam hal seluruh hukum internasional itu harus memberikan keuntungan kepada Amerika Serikat, dan setiap hukum yang ada di Amerika Serikat itu bisa berlaku secara internasional. Inilah yang terjadi, dan doktrin yang dipaparkan oleh Amerika Serikat itu adalah jika kamu terhubung dengan sistem global, maka kamu tunduk pada hukum kami, hukum Amerika Serikat. Dan ini yang berlaku pada Maduro. Maduro itu gimana ceritanya? Sama Amerika Serikat, Mei 2020 itu sudah didakwa sebagai penyebar narkoba di Amerika Serikat. Nah, yang membedakannya adalah kalau kita misalkan punya undang-undang anti narkoba, siapapun yang menyebarkan narkoba akan ditangkap gitu kan. Nah, hukum di seluruh dunia untuk negara-negara lain itu hanya berlaku untuk wilayah teritorinya saja. Kecuali Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat bisa mendakwa orang lain di negara lain, bahkan kepala negara, pemimpin negara, dan kemudian membawa dia untuk masuk dan diadili di Amerika Serikat. Ini bukan hanya kasus Maduro. Pada tahun 1981, Amerika Serikat juga pernah menjatuhkan dakwaan kepada Manuel Noriega. Dia adalah Presiden Panama atas kasus ya perdagangan manusia, kekerasan apa segala rupa begitu. Dan
Akhirnya apa? Amerika Serikat menangkap dia pada tahun 1989 dan kemudian mengadili, rezimnya dihancurkan, digulingkan, digantikan dengan siapapun yang dikehendaki oleh Amerika Serikat dan menghendaki kerjasama dengan Amerika Serikat. Begitu. Jadi hukum di Amerika Serikat itu bisa berlaku untuk orang-orang di seluruh dunia. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang menjadikan extraterritorial law sebagai senjata militer. Makanya saya menemukan ada sebuah penelitian dan tulisan yang dilakukan oleh Dov H. Levin yang pada tahun 2016 dia mengatakan bahwa sejak tahun 1946 sampai tahun 2000 Amerika Serikat telah melakukan penggulingan kekuasaan dan rezim di negara yang lain sebanyak 81 kali. Bayangkan Baraya, 81 kepala negara dan rezim digulingkan langsung ataupun tidak langsung, terbuka atau tidak terbuka oleh Amerika Serikat. Betapa kuatnya dia gitu, sampai bisa melakukan itu. Dan jangan khawatir Baraya, kita Indonesia itu adalah termasuk negara yang kena sama aksi Amerika Serikat itu. Pak Karno, dia digulingkan, ya katakanlah gara-gara Pak Harto, gara-gara PKI dan sebagainya, tapi Amerika Serikat terlibat dalam penggulingan itu dengan modus-modus yang pernah saya bahas di episode yang ini. Dan Pak Harto sendiri, Pak Harto itu digulingkan oleh Amerika Serikat. Juga pernah saya bahas di episode yang ini, menggunakan IMF. Nah, tapi yang jelas balik lagi, Amerika Serikat bisa menghukum orang-orang di seluruh dunia dengan hukumnya dan bisa menjatuhkan rezim manapun yang dia kehendaki, terlepas di negara manapun itu. Nah, itu adalah lapisan kekuatan Amerika Serikat yang pertama, yaitu hukum internasional. Luar biasa. Kemudian lapisan yang kedua dari kekuatan militer Amerika Serikat itu adalah kekuatan narasi dan kekuatan psikologi. Itu yang kedua ya. Jadi Amerika Serikat itu doktrinnya mampu menciptakan kondisi dan prakondisi untuk menyambut momentum. Jadi kebiasaan dari Amerika Serikat adalah ketika dia mau menyerang sebuah negara, negara itu tuh sudah siap untuk langsung diambil alih. Jadi kenapa? Karena Amerika Serikat itu akan menciptakan situasinya dulu, kondisinya dulu, bahkan prakondisi dari negara yang dimaksud itu, sehingga dia siap untuk diserang gitu. Misalkan kejadian yang kemarin di Venezuela gitu. Ketika Amerika Serikat nyerang dengan helikopter, dengan pesawat tempur dan sebagainya, mereka terbang rendah aja, toh nggak akan ada yang nembakin mereka. Karena apa? Karena situasi dan kondisinya sudah disiapkan oleh Amerika Serikat. Coba misalkan kita lihat beberapa tahun yang lalu ketika Venezuela masih dipegang oleh Hugo Chavez gitu. Permusuhan terhadap Amerika Serikat sekuat sekarang, bahkan lebih kuat di zaman dulu itu. Tapi Amerika Serikat tidak melakukan serangan. Karena apa? Karena Amerika Serikat harus menciptakan prakondisi dulu. Setelah Hugo Chavez meninggal, kemudian Amerika Serikat menciptakan rakyat yang chaos, rakyat yang kacau, yang bertempur satu sama lain. Bahkan ada presiden bayangan di balik presiden. Jadi presidennya sempat ada dua kan, Venezuela itu. Kemudian dibuat krisis, kemudian dibuat korupsi. Korupsinya itu kemudian dipublikasikan. Kemudian menciptakan sentimen negatif, ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahnya. Kemudian rakyat akhirnya banyak yang kabur aja dulu. Sampai 5, 6, 7 juta rakyat Venezuela itu pindah ke negara yang lain. Begitu kan? Nah, itu semuanya itu sudah dipersiapkan sama Amerika Serikat, dirancang sama Amerika Serikat. Memang modusnya seperti itu. Amerika Serikat membiayai oposisi, Amerika Serikat mendalangi para pemberontakan, Amerika Serikat kemudian memperbesar dan menguatkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah dan sebagainya. Apakah di Indonesia juga ada seperti itu? Ya ada seperti itu. Amerika Serikat itu sejak tahun 46-an itu mengirimkan agen-agen mereka itu ya untuk memata-matai, untuk menghancurkan, untuk menciptakan prakondisi sehingga kapan-kapan kalau Amerika Serikat butuh untuk menyerang, negara itu sudah siap untuk dihancurkan gitu. Begitu. Contoh, atau misalkan di Indonesia lah, Baraya sadar nggak? Agen-agen Amerika Serikat itu banyak di Indonesia dalam bentuk gitu ya, NGO, gitu ya, dalam bentuk LSM dan sebagainya. Bahkan ada yang mengklaim siapa gitu, itu si YouTuber itu, itu ada yang mengklaim bahwa di dekat rumah Ibu Megawati itu banyak agen-agen Amerika Serikat, markas-markas itu ngumpul di situ tuh banyak seperti itu. Nah, apa faedahnya? Kenapa mereka harus ngumpul di situ? Gini Baraya, coba Baraya perhatikan apa yang saya katakan, apakah relate atau tidak. Kita mencintai Indonesia, dan karena kita mencintai Indonesia, maka kita membenci koruptor.
Kita menghujat, menjelekan koruptor karena apa? Karena dia merongrong Indonesia, karena dia menghabisi sumber daya Indonesia. Dan karena itulah kebencian kita pada koruptor, balik lagi, adalah manifestasi dari kecintaan kita pada bangsa Indonesia. Garis bawahi itu. Tapi itu organik. Kalau sudah disusupi oleh agen-agen Amerika Serikat, maka premis dan kesimpulannya sedikit melenceng. Kita mencintai Indonesia, dan karena kita mencintai Indonesia, kita membenci koruptor. Dan karena kita membenci koruptor, kita jadi putus asa, kemudian beredarlah narasi-narasi, udahlah Indonesia tidak terselamatkan, bubar aja, runtuh aja, pecah aja, hancur aja Indonesia. Nah, sekarang di medsos-medsos kita, banyak kan yang seperti itu tuh dicuci otaknya Baraya. Saya udah bikin video untuk mengcounter itu, tapi tetap isinya juga, komennya tetap aja, udah bubar aja Indonesia. Saya tuh bingung, sekali lagi ya, kita membenci koruptor karena kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Sekarang kita membenci koruptor, kita membenci pejabat-pejabat licik itu, justru mengarahkan kita pada kekecewaan yang akhirnya udahlah Indonesia mau bubar aja. Nah, itulah prakondisi yang dilakukan Amerika Serikat pada Venezuela. Dan itu bisa saja mengancam Indonesia karena Indonesia juga sudah diprakondisikan seperti itu. Lain waktu kalau Amerika Serikat iseng-iseng berhadiah pengen nangkap Prabowo Subianto, itu mudah. Kurang dari 2,5 jam mungkin. Karena pangkalan militer Amerika Serikat sudah mengepung Indonesia dan ya prakondisinya sudah disiapkan. Nah, makanya kalau Baraya kemarin lihat orang-orang Venezuela pesta karena Maduro ditangkap, kemudian dulu Saddam Hussein digulingkan, kemudian rakyatnya bersorak-sorai dan sebagainya, seakan itu adalah kemenangan mereka sendiri. Nah, itu adalah prakondisi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi jangan khawatir, itu adalah kekuatan kedua Amerika Serikat ya. Kekuatan ketiga Amerika Serikat itu adalah lapisan informasi dan komunikasi. Ini kekuatan Amerika Serikat, Baraya. Jadi doktrin mereka itu adalah perang lebih banyak dimenangkan di server daripada di medan tempur. Coba Baraya cek kemarin ya, kasus yang terjadi di Venezuela. Amerika Serikat datang dan menculik, kemudian balik lagi. Semua rangkaian peristiwa itu 2,5 jam. Kenapa seperti itu? Karena semua tentara sudah dilumpuhkan. Semua pengawal pribadi Maduro itu sudah ditewaskan. Jadi Amerika Serikat gampang melakukan itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena Amerika Serikat menguasai seluruh informasi di seluruh dunia, termasuk di Venezuela. Tentang bangunan rumah kediaman Maduro diketahui, pos-posnya ada di mana sudah diketahui dan sebagainya. Dan Amerika Serikat pasukannya itu sudah berbulan-bulan melakukan latihan terhadap replika bangunan tempat kediaman Maduro. Jadi bahkan replikanya itu sudah dibikin. Nanti CCTV-nya di mana, pengawasnya ada di mana, pengawas ketiduran biasanya jam berapa. Itu semua arus informasi itu sudah diketahui oleh Amerika Serikat. Kok bisa sedetail itu? Ya Baraya bayangkan aja, pikiran sederhananya gini. Baraya pernah kan pakai Google Earth? Pernah lihat Google Satellite kan? Google Earth, Google Map, pernah lihat itu semuanya kan? Nah, itu adalah yang diberikan secara gratis, cuma-cuma kepada para pelanggan Google. Itu yang gratis. Bagaimana yang berbayar? Atau bagaimana kalau di dalamnya memang ada kepentingan Amerika Serikat? Kan di Google itu, kalau di Google Street gitu ya, kemudian ada bapak-bapak, emak-emak di situ, itu wajahnya disensor kan? Siapa yang nyensor? Ya mereka. Apakah kalau mereka berkehendak mereka tidak sensor? Ya bisa, dan bisa digunakan untuk mereka, ya bisa juga. Itu penyederhanaannya begitu. Atau Baraya chat, WA, calling-calling sama orang dan lain sebagainya, kirim email. Apakah itu tidak diketahui oleh Amerika Serikat? Ya pasti diketahui lah, telepon kita disadap, WA kita disadap dan sebagainya. Baraya pikir kenapa sampai sekarang Cina tidak mau menggunakan aplikasi Amerika Serikat? Baraya tahu nggak kenapa Rusia sampai sekarang tidak menggunakan Google, tapi pakai Yandex misalkan atau yang semacam itu? Kenapa coba? Ya karena mereka tahu bahwa aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Amerika Serikat itu digunakan juga oleh militer dan digunakan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk kepentingan mereka sendiri. Baraya ngecek nggak kemarin misalkan Amerika Serikat marah-marah pada TikTok. TikTok jangan masuk ke Amerika Serikat karena itu pasti ada mata-matanya. Kata direktur TikTok, enggak, sumpah saya enggak masang apa-apa, itu buat hiburan anak-anak bocil doang. Tapi pasti ada. Dari mana Amerika Serikat ngotot bahwa TikTok bisa digunakan untuk mata-mata? Ya karena mereka sudah melakukan itu pada semua aplikasinya gitu. Nah, kalau yang gratisan aja gitu, apalagi yang digunakan militer AS.
Mereka itu menyadap obrolan kita, mereka itu menyadap map kita, mereka mengetahui lokasi kita, dan dari sana mereka tahu kebiasaan-kebiasaan kita, jam tidur kita, jam makan kita, apa yang kita makan, dan sebagainya. Maduro diperlakukan seperti itu, dan karena itu operasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat begitu senyapnya, karena mereka sudah menguasai informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Jadi kalau tadi saya ngomong soal prakondisi, ya dengan cara apa? Informasi-informasinya sudah diketahui. Itu lapisan ketiga kekuatan Amerika Serikat. Kemudian lapisan keempatnya itu apa? Diplomasi. Bahwa Amerika Serikat itu menggunakan diplomasinya untuk kekuatan militer mereka, untuk kekuatan hegemoni mereka. Coba Baraya bayangkan. Indonesia punya pangkalan militer kan? Punya. Di Kalimantan punya kita, di Papua kita punya, di utara Jawa kita punya, punya pangkalan militer kita. Tapi Amerika Serikat, pangkalan militer Amerika Serikat itu ada 700 biji dan itu tersebar di seluruh dunia. 700 biji itu berarti 3 kali lipat, 4 kali lipat lebih banyak daripada negara berdaulat yang ada di muka bumi gitu. Jadi rata-rata satu negara itu punya 2 atau 3 pangkalan militer Amerika Serikat secara rata-rata. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena Amerika Serikat bisa menjalin dan memaksakan diplomasi mereka untuk kepentingan mereka sendiri terhadap negara lain. Di Timur Tengah juga seperti itu. Negara apa sih yang benci sama Amerika Serikat di Timur Tengah? Ya kalau rakyatnya mungkin hampir semua, tetapi kalau negaranya ya paling cuman Iran sama Yaman aja yang benci Amerika Serikat gitu kan. Sisanya adalah teman Amerika Serikat, terikat pada diplomasi Amerika Serikat gitu kan. Jadi kalau di sana itu banyak pangkalan Amerika Serikat dan Amerika Serikat itu bisa menggunakan sesuka hati mereka untuk menyerang negara manapun. Jadi Amerika Serikat itu ya menguasai dunia secara spesifik, itu berarti menguasai seluruh dunia karena semua area itu adalah miliknya gitu. Nah itu adalah dengan diplomasi, dan diplomasi itu bukan hanya digunakan oleh Amerika Serikat untuk bikin pangkalan militer. Diplomasi Amerika Serikat juga digunakan untuk tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi ketika mereka melakukan agresi ke Irak misalkan, ya kan mereka ngakunya ya yang menyerang itu kan aliansi, bukan hanya saya tapi ada Inggris, Prancis gitu kan. Jadi ngakunya adalah sekutu, ngakunya adalah PBB, ngakunya adalah apa gitu. Itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi mereka itu bikin diplomasi yang sangat kuat. Jadi bahasa doktrin mereka itu adalah stick and carrot seperti yang kita ketahui bersama gitu. Jadi mereka itu menganggap bahwa dirinya adalah manusia dan negara lain itu dianggapnya sebagai kelinci. Kalau kelinci itu baik dikasih wortel, kalau nakal ya digebuk gitu. Ya itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dan Amerika Serikat itu adalah negara dengan kekuatan diplomasi yang sangat luar biasa dan digunakan untuk kekuatan militer mereka. Itu adalah lapis keempat. Lapis kelimanya itu adalah teknologi tempur. Bukan kekuatan tempur ya, tapi teknologi tempur. Ini doktrinnya itu adalah doktrin Eisenhower tahun 1961, Military Industrial Complex. Apa itu maksudnya? Maksudnya bahwa industri militer Amerika Serikat itu tidak pernah bergerak sendiri, tapi terintegrasi dengan seluruh industri lainnya, termasuk industri kosmetik, termasuk industri hiburan, dan lain sebagainya. Itu terikat dengan patriotisme mereka, dengan militerisme mereka, dan sebagainya. Contoh kecilnya gini, pernah nonton Power Ranger kan, kalau seumuran dengan saya. Di film Power Ranger itu, yang versi Amerika Serikat, itu selalu ada cerita, ada sebuah kampus. Jadi kalau Power Ranger-nya mau masuk sekolah, kampus gitu ya, ada kampusnya, ada bendera Amerika Serikat di situ. Itu kan propaganda. Itu di industri hiburan gitu. Kemudian Baraya lihat Spider-Man, namanya juga laba-laba, mana ada laba-laba itu yang warnanya merah biru gitu. Itu kan juga adalah propaganda Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat menggunakan seluruh industri di bidang apapun, mau tarian, joget-jogetan, mau hiburan, apalagi yang militer dan sebagainya, itu terintegrasi dengan kepentingan militer mereka. Nah, jadi Baraya bayangkan Elon Musk punya perusahaan, katakanlah Neuralink atau SpaceX gitu. Dengan SpaceX, bisa nggak Amerika Serikat meluncurkan huldak nuklir dari satelit? Bisa, walaupun teknologinya milik Elon Musk dan industrinya Elon Musk. Bisa nggak
Amerika Serikat bikin pasukan yang tahan rasa sakit gitu. Ya pakai Neuralink itu bisa yang seperti itu. Jadi mereka itu terintegrasi kekuatan militernya itu Baraya. Nggak kayak kita yang kekuatan militernya misalkan punya pesawatnya hasilnya beli, rudalnya dijual terpisah gitu. Bahan bakarnya dijual terpisah, staf ahlinya dijual terpisah. Alah semuanya aja beda-beda kayak gitu. Kalau Amerika Serikat kan jangankan pesawatnya yang semuanya terintegrasi. Pesawat dengan bagaimana cara bandara dibikin itu juga sebenarnya sudah terintegrasi, udah klop banget mereka tuh. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam itu adalah armada tempur konvensional mereka, dan ini saya pikir tidak usah dibahas ya. Kita sudah mengetahui bahwa Amerika Serikat itu adalah kekuatan militer paling kuat di udara. Mereka menguasai lautan, mereka menguasai luar angkasa, mereka juga punya agen-agen di seluruh dunia di daratan dan sebagainya. Saya pikir itu sudah tidak usah dibahas lagi. Tapi intinya itu adalah satu dari 7 lapis kekuatan Amerika Serikat. Kemudian yang ketujuhnya, nah ini senjata pemusnah massal. Doktrinnya itu adalah mencegah serangan dengan membuat serangan itu mustahil terjadi. Nah ini Amerika Serikat tuh gitu Baraya. Jadi menyerang Amerika Serikat secara langsung itu mustahil. Karena itu sudah didoktrinkannya begitu gitu. Jadi kalau Baraya menemukan ada Amerika Serikat dapat serangan, itu pasti dikehendaki oleh mereka sendiri. Jadi kalau ada serangan tiba-tiba menara kembar ditabrak sama pesawat gitu, tiba-tiba bisa nyelonong ke situ, itu nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Karena apa? Karena Amerika Serikat punya senjata pemusnah massal yang digunakan untuk mengintimidasi seluruh dunia, sehingga seluruh dunia tidak akan berani melakukan serangan apapun terhadap Amerika Serikat karena impactnya mengerikan gitu. Termasuk diantaranya nuklir gitu ya. Tapi kan nuklir Rusia jauh lebih banyak, jauh lebih kuat daripada Amerika Serikat. Ya itu bisa bilang begitu gitu ya. Rusia punya 6 ribuan sekian, Amerika punya 5 ribuan sekian. Anggaplah Rusia punya lebih banyak ledak nuklir. Tapi perbedaan doktrin di sini tuh signifikan Baraya. Jadi Rusia itu fokusnya itu adalah seberapa besar ledakan itu bisa terjadi, sedangkan Amerika Serikat seberapa akurat nuklir itu bisa menyerang dan seberapa hebat dia tidak diintersepsi oleh teknologi lain gitu. Nah itu perbedaannya. Jadi anggaplah misalkan kita ambil beberapa contoh ya. Rusia memang punya nuklir yang lebih banyak. Tapi mereka hanya bisa meluncurkan nuklir dari negaranya sendiri. Dari armadanya sendiri. Dan wilayahnya secara geopolitis dan geostrategis, Rusia itu kan terisolir. Jadi katakanlah dia punya pelabuhan. Pelabuhan yang bisa digunakan sepanjang tahun cuma 3 biji. 2 diantaranya menghadap barat, 1 yang Vladivostok itu yang mengarah ke Amerika Serikat. Yang Vladivostok itu terlalu jauh dari pusat kekuasaan. Yang sebelah baratnya itu diblokade sama NATO. Melewat jalan manapun diblokade, mau Bosporus itu juga ditutup sama NATO. Nah, jadi terisolir sebenarnya Rusia. Sedangkan Amerika Serikat bukan hanya tidak terisolir, dia bisa menyerang dari arah manapun. Bayangkan Baraya, seluruh lautan di seluruh dunia dijelajahi oleh kapal-kapal selam nuklir Amerika Serikat. Dan bahwa mereka memiliki 700 pangkalan militer. Dan bahkan mereka menguasai luar angkasa kita. Dengan ribuan satelit yang mereka punya. Jadi apakah mereka bisa menjatuhkan nuklir pakai satelit? Bisa. Mereka menyerang pakai rudal balistik dari negaranya sendiri? Bisa. Mereka pakai pangkalan-pangkalan militer itu untuk menyerang pakai nuklir? Itu bisa. Mereka punya semua opsi. Dan tidak bisa diintersepsi. Dan tidak bisa dipotong, tidak bisa ditekel. Sedangkan yang dilakukan oleh Rusia, ya Rusia juga sangat-sangat canggih. Mereka juga mungkin susah di-intercept gitu. Ya tapi dalam hal ini Amerika Serikat jauh lebih canggih gitu. Nah, itu misalkan dalam hal nuklir. Belum dalam hal yang lain, senjata pemusnah massal Amerika Serikat itu bukan hanya nuklir Baraya. Dia punya senjata biologis, punya senjata kimia, punya macam-macam senjata yang lebih mengerikan daripada itu adalah mereka tidak mempublikasikannya, mereka merahasiakannya. Jadi mereka bisa menyerang atau menghancurkan sebuah negara bahkan ketika tidak disadari oleh pihak lain. Ya, itulah ya, senjata biologis, senjata apa segala rupa itu dirahasiakan. Tapi itu bagaimanapun adalah salah satu lapisan kekuatan Amerika Serikat. Ya, Baraya itu saja ya. Semoga dipahami, dan sekali lagi buat Baraya yang benci banget sama Amerika Serikat dan tidak suka dengan video ini, akuilah satu hal.
bahwa Amerika Serikat bagaimanapun sampai sekarang adalah negara terkuat di dunia. Dan jangan bawa-bawa Tuhan dalam hal ini. Jangan ada komentar, bagaimanapun kalau Tuhan berkehendak